warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kabur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Belakang belum? Belakang belum? Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini dalam rangka desiminasi tentang budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif ini, Bapak Ibu, salah satu modul yang kami pelajari dalam program guru penggerak. Jadi dalam modul guru penggerak itu ada 3. Ini budaya positif merupakan modul yang keempat dari modul 1. Jadi modul 1 itu ada 4 bagian. Yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai guru penggerak, kemudian visi guru penggerak. Yang keempat ini adalah budaya positif. Bapak Ibu sudah pernah dengar budaya positif apa belum? Sudah ya? Sudah. Karena barusan tadi saya sudah bilang budaya positif. Berarti sudah dengar semua ya? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama yang saya hormati Bapak Pimpinan Kepala SMP Negeri 1 Pekanbadak, kemudian Ibu-Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pekanbadak, kemudian Bapak Ibu calon guru dari PLP MDKM Westa Unggul. Nah, perkenankan saya untuk mencoba memperkenalkan atau menyebarluaskan materi yang ada di dalam salah satu materi yang cukup padat. Kalau di guru penggerak itu materi yang cukup padat itu di modul 14 ini Bapak Ibu, yaitu tentang budaya positif. Kalau dipelajari itu budaya positif ini dalam memberikan pendapat argumen itu kalau tidak salah, kalau Bu Eli biasanya nulis ketik esai itu 5.000 karakter, 2.500 karakter. Di modul 14 ini begitu juga, kami menuliskan banyak di situ argumen pendapat. Tapi memang biasanya saya mengerjakan ini kelihatannya biasa-biasa saja, padahal di laptop ini itu banyak sekali kami saling berkolaborasi dengan guru-guru penggerak yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya ingin melihat tes atau pretest yang ada sudah saya kirim di grup sekolah bagi Bapak Ibu guru PLP. Bisa nanti Bu Arina kirim ke mahasiswanya, nanti dari mahasiswanya kirim di grup PLP-nya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa buka dulu pretest mengenai budaya positifnya dulu. Ada 10 soal, nggak banyak. Coba dikerjakan dulu untuk melihat bagaimana tentang pengetahuan kita tentang budaya positif. Boleh Bapak Ibu buka di grup SMP. Ya, saya kirim. Buka dulu. Dijawab aja sesuai dengan yang Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu lihat di sekolah. Waktunya nggak lama-lama, 5-10 menit aja. Nggak usah lihat juga. Anggap aja ini soal pretest ya. Soal PTS. Anggap aja lagi PTS. Iya, nama tidak pilihan. Nilai berdasarkan jawaban yang diberikan.
Boleh sambil dimakan ya Bu, apa yang bisa dimakan boleh dimakan. Apa yang bisa diminum boleh diminum. Itu ada juga. Jawabannya nggak apa-apa. Ini nggak mempengaruhi nilai di sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi aman jawabannya apa? Nggak mempengaruhi nilai rapor. Kurang nggak apa-apa Bu. Oh, bisa tadi. Enggak. Itu enggak. Ikut dulu. Ini nomor di Bapak ya? Nomor HP-nya kita ketik. Gak mau pengaruh nilai. Panjang jawaban lagi. Berapa soal? 10. Ini sengaja dibuat untuk habis waktu.
Kenapa ya temannya? Betul ya, HP di atas meja. Siap. Boleh dalam lagi. Anak-anak di kelas juga ada juga. Saya ada lihat terus. Oh, salah. Tiga, empat, ya salah semua. Salah semua. Tujuh. Dah, siap. Nilainya nggak ada di situ, ditampilin. Enggak. Pak Irfan, kita udah siap ya. Ini soalnya saya sendiri yang buat. Oh iya. Nggak ke pusat lah. Nggak mempengaruhi sertifikasi, bukan. Sertifikasi tetap valid kok. Yang belum valid lagi gitu. Berarti belum teruji. Tapi kan Bapak Ibu, ini direkam ya, direkam. Kemudian nanti ini akan dipost ke platform Merdeka Belajar IPMN. Terus kemudian nanti diupload ke YouTube juga. Dari YouTube ke IPMN. Baik. Sudah siap Bapak Ibu? Itu baru pembukaan ya Bapak Ibu. Ya. Sebentar lagi, jangan lama-lama. Sudah saya kasih tadi itu sebelum mulai. Karena memang requestnya mulai acara. Ibu-ibu PPL udah siap? Terus semua? Terus semua dapat mie calo? Ini mie calonya bukan siapa? Warni. Sudah
kalau salah jangan tahu gimana. Ya, dan bisa diketik. Siap semua anak-anak. Udah, Bu. Udah Pak, habis. Oke, baik Bapak Ibu. Waktunya 1 menit lagi ya. Nanti kita lihat materinya. Yang telah masuk jangan tunggu lagi Pak, nanti kan mau pulang ya. Jadi nanti saksi. Anak udah nunggu dan nangis kan. Kita ada posnya ya. Ada posnya ya. Bukan, gini aja kalau ada semua kita kan? Siapa lagi dulu? Jangan kali kita nggak bisa nyontek ya. Iya itu lah. Ibu duduk tadi aja. Nggak tahu Makanya kalau lihat dari posisi yang pas, kalau lihat dari posisi yang pas. Harus pelan-pelan jawab. nggak tahu. Prodinya.
Bisa. Siapa yang betul semua? Bicara. Gak ada yang betul semua ya Pak. Susah. Hanya tadi baca data paling di bawah. Karena kita ada ada yang dekat. Sembilan dua ada anu itu kipas anginnya kok enggak putar-putar ya mana enggak sampai itu mati kipas angin ini karena saya panas sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sangat antusias dalam mengikuti soal pretest tadi. Jadi Bapak Ibu selintas sudah melihat poin-poin soal yang mana yang benar, mana yang salah ya. Itu hanya untuk menilai pengetahuan awal saja Bapak Ibu, bukan untuk melihat nilai itu tidak masuk ke dalam sistem Kemendikbud, enggak. Itu soal yang hanya saya buat sendiri, saya buat, jadi tidak ada pengaruhnya dengan hal yang lain. Nah, terkait budaya positif ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di depan, budaya positif itu sekarang lagi digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apalagi dalam program Guru Penggerak ini. Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita sering sekali melihat beberapa siswa kita, tentunya setiap lembaga pendidikan pasti ada masalah dengan siswa ataupun yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, di sini yang saya pahami dari modul ini Bapak Ibu, budaya positif itu bagaimana kita membuat kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini selintas mengenai pengertian budaya positif itu. Nah, kemudian paradigma yang sekarang kita lihat yang pertama itu ada untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang kalau kita lihat, memang Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu menuntut kita supaya murid-murid itu bisa berpikir kritis sesuai dengan
pengertian budaya positif di awal tadi kan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana mencipta dengan merdeka, kemudian mereka mandiri, dan bisa juga mereka murid itu mau bertanggung jawab. Nah, ini sebenarnya sebuah proses Bapak Ibu, karena tidak ada sesuatu itu yang instan, semuanya butuh proses. Kalau kita mencerna dari kalimat-kalimat seperti ini, tentunya saya pribadi juga sesuatu yang sangat berat untuk diwujudkan. Karena kadang kalau budaya positif ini, kita itu tidak, bahkan sekalipun tidak boleh menindak siswa itu dengan kekerasan. Tapi kita melihat situasi kondisi yang ada juga kan. Nah, kemudian yang kedua, rajinnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini Bapak Ibu ada simulasi ya sedikit. Ini ada teks. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah itu ini Bapak Ibu duduk bersampingan. Nanti coba diperhatikan. Yang duduk sebelah kanan itu adalah A, yang duduk sebelah kiri adalah B. Nah, coba kita lihat. Anda adalah A, yang sebelah kanan posisi duduknya adalah A. Tugas Anda, boleh sama Pak Busra, boleh sama Bu Nelly. Coba Anda bayangkan. Boleh, nah sama Pak Busra boleh, sama Bu Mak boleh. Boleh cari kawannya sepasang ya, dua. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nih, yang kanan tadi yang si A menggenggam tangannya kuat-kuat, tangannya. Bu Eli atau mahasiswanya boleh megang tangannya kuat-kuat, digenggam, jangan terbuka. Nggak ada benda di dalamnya. Nah, ini ada benda, anggap ada benda, apakah emas, apakah duit 100.000, Yang berharga. apakah mobil, mobil tak muat ya. Pokoknya apa yang berharga, kunci mobil, kunci mobil. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B, sebelahnya B. Bu Eli misalnya adalah B. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan, boleh dengan cara membujuk. Teman B boleh membujuk supaya buka. Boleh. Bu Eli bilang bukalah. Sambil menangis Bu Eli pun boleh. Sampai itu bisa terbuka. Boleh juga Bu Eli mengintimidasi. Dimarahi boleh juga supaya mau terbuka. Boleh menggoda, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda tersebut. Nah ini sekarang lakukan Bapak Ibu. Coba lakukan dengan kegiatan cobalah buka. Sekarang yang kanan tangannya di kepal, yang si A ini harus mempertahankan. Kemudian yang B, coba dengan segala cara bagaimana bisa kepalan tangan itu terbuka. Sekarang cobalah buka. Ya, silakan. Ada hal yang ada bayar. Ya, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Sampai waktu 30 detik ya Bapak Ibu. Waktunya 10 detik lagi.
Oke, waktunya habis. Bu Eli belum berhasil. Udah? Oh sudah. Oke. Yang berhasil buka siapa? Coba angkat tangan. Nggak ada yang mau buka. Ada? Nggak ada. Boleh ada buka sendiri. Saya juga buka sendiri dia nggak mau. Bolehlah nggak besar tadi cuma gini. Bolehlah berhasil dibuka. Bolehlah. Itu lembut dan membutuhkan. Iya. Oke, ini pertanyaan. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Yang pertama, apakah Anda atau B, apakah si A atau B tadi membuka kepalan tangan Anda? Nah ini sebenarnya tukaran tadi, tapi karena kita skip ya. Apakah tangan yang tadi bisa dibuka? Bisa. Jawabannya bisa, ada yang tidak ya. Sekarang kalau yang misalnya buka tadi, mengapa Anda membuka kepalan tangan Anda? Bolehlah kenapa tadi buka tangannya? Bolehlah. Dalam kali. Daripada lama-lama bolehlah dibuka aja ya. Kalau Bu Eli tadi sama anaknya kenapa buka? Kenapa? Takut Diancam dengan nilai C ya. Boleh ya? Jadi kalian boleh intimidasi, boleh ya? itulah karakter orangan, ada yang bisa Boleh ya kan? Ada lagi yang buka tadi? Nggak ada, Pak. Ya ada. Karena nggak ada kawan, Pak. Enggak sama Bu Arina tadi, Bu Enda ada. Baik, yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Yang nutup tadi siapa? Nutup Bu Cut, nutup ya. Kenapa Bu Cut tutup? Enggak. karena ada yang berharga di dalam. Apa isinya Bu? Cincin. Oh, ada cincin di dalamnya. Oke. Tadi nggak mencoba merayu anaknya? Enggak ya? Nggak mau dirayunya. Jadi yang dari Ibu PLP, siapa yang tetap nutup? Kenapa ditutup? Terus? Karena di dalam ini ada harta yang memang dan hak saya. Harta yang paling berharga adalah Keluarga. keluarga belum ya? Udah ya? Keluarga ya? Baik. Baik, sekarang yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu dari cobalah buka tadi, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Kita tadi kan berusaha bagaimana tidak bisa membuka tangan kita. Kemudian ada juga kita membuka tangan kita karena diintimidasi. Ya. Ada juga membuka tangan tadi karena terlalu lama, boleh ya? Ya, ada yang Nah, dari yang kita cobalah buka tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari cobalah buka tadi? kita harus ada Nah, prinsip. ini Ibu yang kemarin dapat dicalon. Waktu ini Pak, kan kalau menurut saya waktu kita mencoba membuka tapi itu nggak terbuka, itu berarti itu segala sesuatu yang kita inginkan tapi tidak bisa kita dapatkan, ya udah harus kita ikhlaskan. Tapi sedangkan yang tadi yang langsung membuka aja dengan alasan apapun, berarti itu tentang apapun yang udah sama kita, kalau itu nggak bisa untuk kita lagi, tetap kita harus ikhlas juga. Super sekali. Bu Cut Neneng mungkin.
harus ada prinsip, Pak. Harus ada prinsip ya. Ya. Jadi prinsip ibu tadi tidak mau Nah, kalau itu sudah berharga untuk kita kan nggak mau kita kasih nampak ke orang lain. tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain Iya. apapun caranya, tetap tertutup ya. Iya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan Bu Sil. Baik, ya tadi apa yang disampaikan oleh ibu-ibu, karena ibu-ibu tadi yang jawab itu benar. Jadi semuanya itu kan yang megang kendali itu adalah diri kita sendiri. Apapun itu kalau memang tidak bisa kita berikan ataupun sesuai dengan prinsip kita seperti kata Bu Cek tadi, itu tetap pada prinsipnya masing-masing. Nah itu kegiatan cobalah buka. Sekarang kita lihat materi selanjutnya. Menurut KHD, apa itu KHD, Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Tadi di soal ada nggak KHD? Sebelumnya udah tahu nggak banyak KHD? Nggak tahu ya? Karena siswa saya tanya KHD itu jawabannya kehidupan. Ditambah lagi kehidupan kita katanya. Kehidupan ya. Nah saya bilang KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. Bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat. Apa itu kodrat? Takdir. Bu Eli apa kira-kira kodrat Bu Eli? Kalau kodrat itu sejenis apa? Acan ya Bu Ibu, kita tidak sebentar.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tadi ya. Tadi Mas mengenai kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat. Jadi kodrat itu sebenarnya keadaan yang seorang yang sudah dibawa lahir ya, yang lahir. Baik Bapak Ibu, kami biasanya kalau dalam belajar guru penggerak itu salah satu keyakinan kelas kami adalah jangan lupa bahagia. Jadi setiap waktu kita harus bahagia. Dan saya teringat tahun lalu waktu PPG di Makassar, itu adalah salah satu quotes orang Makassar, jangan lupa bahagia. Nah di sini keyakinan kelas biasanya ada ice breaking. Nah di sini coba supaya untuk lanjut dengan materi kita, kira-kira Bapak Ibu ini tebak gambar ini jadi satu kata atau satu nama, kira-kira apa? Sudah terbaca tadi ya. Oke, Cak Lontong, karena dulunya ada nama komedian ya, B-nya dicoret, Cak Lontong. Oke, satu lagi Bapak Ibu, biar kita refresh sebentar. Nah ini 2024 semakin dekat. Jabatan. Ya betul, tepuk tangan. Itu lagi ngerim ya. M-nya dibuang. Rebutan, rebutan. Ja, S-nya dihilangkan. Ja, itu ada batu bata, tambah N, rebutan. Betul apa betul? Betul. Ya. Baik, nah itu Bu ya. Tadi ada juga yang sudah terbacanya Pak. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Nah di sini menurut KHD, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kodratnya anak-anak itu memang dia itu ingin bahagia. Kita juga perlu bahagia. Jadi anak kita bahagia dan anak-anak juga bahagia. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Ya, jadi ini kita hanya menuntun, kata Ki Hajar Dewantara, menuntun supaya anak-anak itu kembali kepada kodratnya. Kemudian peran kita sebagai tenaga pendidik itu sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita tadi. Kan tadi kita dari cobalah buka, kita memegang tangan kita, bagian si A tadi menahan
apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi benda yang kita pegang tadi, kita tahan, kita pegang sekuat mungkin, karena itulah prinsip kita tidak mau terpengaruh dengan orang lain. Kemudian berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru itu yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini menurut teori ilusi kontrol. Ini tentang teorinya. Kemudian kita lihat perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau kita dalam teori pendidikan itu ada namanya teori stimulus dan respon. Nah, ini kita perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak Bapak Ibu? Kita mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Sulit. Tergantung Pak. Sulit apa bisa? Tergantung. Sulit itu bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Pernah nggak Bapak Ibu coba sama anak sendiri? Itu kan orang juga kan? Ya. Mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti kita sudah pernah melakukan sendiri. Kita pernah berbuat itu apakah di rumah, apakah dengan kawan kita, apakah di sekolah, ya, dengan mengajak atau mempengaruhi, atau mungkin Bapak Ibu pernah di MLM, multi level marketing. Mungkin ada di kampus-kampus pernah memprospek orang, bagaimana orang bisa ikut kan. Nah, begitu juga di dunia marketing gitu juga kan, bagaimana dia memberikan pengaruh orang lain mau gitu kan. Nah, itu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berbeda itu nggak masalah di teori kontrol ini. Silakan orang punya pandangan sendiri, kita punya pandangan sendiri, kita jalan sama-sama. Nah, itu menurut yang pertama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Sesuatu yang buruk kita memandangnya itu adalah sebuah kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya anak ketika di kelas dia suka jalan-jalan, dia nggak mau diam, dia mau lihat punya kawan-kawannya. Menurut stimulus respon itu adalah suatu kesalahan. Anak itu harusnya duduk di tempat, gak usah jalan-jalan, gak usah lasak. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak-anak tadi jalannya, dia mau lihat membandingkan karya dia dengan karya kawannya. Misalnya disuruh gambar peta, kajian IPS, kita ngajar. Kita anak nih jalan-jalan mau lihat punya kawannya, gimana hasilnya. Jadi menurut teori kontrol itu apa yang dilakukannya itu semuanya memiliki tujuan. Tapi di sini kita tidak semua kita bisa terlalu bulat-bulat Bapak Ibu ya. Kita juga filter. Saya gitu juga dalam program PGP ini saya filter juga mana yang bisa kita terapkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, tapi ini jabaran dari stimulus respon dan teori kontrol itu. Kemudian perbedaan ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu diubah atau terpengaruh dengan orang lain? Ada sekali. Pernah Bapak Ibu ya?
Misalnya disuruh, misalnya ini, awalnya Bu Ayu nggak mau beli baju yang ini, tapi setelah diprospek oleh marketingnya, Bu Ayu jadi beli. Pengaruh kan? Ya, berarti Bu Ayu berhasil dihipnotis. Ada hipnotis untuk beli baju. Tapi kan orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol ini hanya Anda yang bisa. Apapun yang ada di teori kontrol itu, dia ada prinsip pada dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bapak Ibu bisa mengontrol orang lain? Pernah? Pernah. Ya. Kan bisa kan? Ya, jadi kalau yang tadi kan, kalau mau bilang bisa mengontrol orang lain, mempengaruhi yang lainnya. Kalau Mukminah bisa mengontrol, ya suami bisa. Suami takut istri. Ada repotnya di belakang. Ada meracun terus. Itu fakta ya. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita, Bapak Ibu pernah nggak memaksa orang? Ketika kita bujuk, itu nggak berhasil. Misal Bu Eli tadi bujuk, buka. Ketika dipaksa, ancaman nilai rendah, misalnya Bu Eli, akhirnya terbuka juga ya. Nah, itu stimulus dan respon. Ya. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu adalah kesepakatan. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di respon, kalau teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi nggak ada pilihan kalah. Jadi kalau dalam lomba kompetisi ini harus menang, menang dan menang. Bu PPR coba lihat menitnya ada berapa? Ya, itu menurut teori kontrol ini. Itulah perbedaannya dengan stimulus respon. Jadi kalau Anda berpikir teori kontrol ini, dia berpikirnya itu harus menang. 55 menit, Pak. Baik, 25 menit lagi ya. Target 60 menit. Target tadi 10 orang, tapi alhamdulillah luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih yang hadir 30 orang. Semakin banyak, semakin bagus. Ini Bapak Ibu. Itu artinya apa kayak Pak? Kalau semakin banyak orangnya semakin bagus. Artinya Artinya ya Bapak Ibu positif. Saya Bapak Ibu sebenarnya ini mau terima kasih banyak juga karena menyita waktu Bapak Ibu. Ini sebenarnya Bapak Ibu, saya nggak berpikir pertama, saya hanya diseminasinya di depan murid. Saya sudah praktekkan di kelas 75, saya rekam 49 menit. Karena saya berpikir takut mengganggu waktu Bapak Ibu semua. Udah saya posting Bu, saya upload di PMM, saya upload di YouTube. Boleh cek YouTube saya. Itu udah ada di situ, pas Kiai buka di situ saya muridnya 75. Karena saya khawatir takut ini kan, maksudnya ternyata setelah saya undang ternyata antusias dan positif sama saya. Mengucapkan banyak terima kasih. Dan yang saya upload di tugas guru penggerak itu bakalan saya hapus, saya gantikan dengan video yang Bapak Ibu semua ada di sini. Terima kasih semuanya, saya ucapkan. Nah, insya Allah nanti diedit lagi. Terima kasih semua. Iya tadi tapi tetap bisa. Berikutnya nanti sedikit lagi satu materi ya, satu slide. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar.
Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Ini ilmuwan dari Yunani kuno. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sedikit Bapak Ibu ya. Saya biasanya kalau di kelas itu membuat kontrak belajar. Nah, kontrak belajar ini adalah perjanjian yang kami buat untuk kesepakatan bersama murid-murid di kelas. Itu saya buat tiap tahun ajaran baru. Nggak banyak-banyak, saya biasanya buat 5 aja. Nah, ternyata di guru penggerak ini, setiap kali pembelajaran itu kami buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya itu nggak ribet-ribet Bapak Ibu. Yang pertama, ice breaking. Anak-anak kalau dibawa ice breaking senang. Bahkan ada peneliti saya baca di jurnal pengaruh ice breaking dalam motivasi belajar. Itu ice breaking itu adalah kegiatan pembuka yang membangkitkan minat murid dalam belajar. Mungkin Bapak Ibu punya ice breaking sendiri. Di situ Bapak Ibu saya yakin sudah pernah dibuat. Pasti dari pertama wajah anak-anak tuh yang tergambar oleh kita ice breakingnya pasti ceria. Yang pernah saya alami ceria. Apalagi kita cuma tampilkan gambar seperti ini aja, anak-anak itu berpikir keras. Ini gambar apa? Apa tulisannya? Apa merangkaikan kata kira-kira jadi satu kata apa? Nah, seperti itu. Yang kedua, itu tadi Bu, keyakinan kelasnya kami buat jangan lupa bahagia. Jadi kalimat-kalimat yang simpel seperti itu, anak murid merasa dia itu dihargai atau dia memang diberikan sebatas dia itu tidak melanggar peraturan. Nah, kita juga memang punya tata tertib. Tata tertib itu juga perlu. Nah, saya di lapangan juga ketika upaya disiplin anak-anak dengan verbal, terkadang anak-anak tidak cukup kan Bapak Ibu. Verbal dengan kata-kata, ada anak yang bisa kita bilang, ada juga anak-anak yang tidak bisa kita beri arahan kan. Perlu punishment. Ya. Nah, saya lagi mencoba berproses gimana caranya tanpa punishment anak bisa nurut sama kita. Tanpa punishment, hukuman, anak bisa nurut sama kita. Luar biasanya program kementerian guru penggerak ini, salah satunya mungkin dengan cara ini kali ya, hipnotis. Artinya hipnotisnya ini dengan kata-kata anak-anak itu mau nurut sama kita. Kata-kata yang positif. Nah, ini lagi saya berproses. Selama ini saya bariskan dulu anak-anak. Saya siapkan dulu dengan arahan, baru bisa dengan arahan kita. Baik Bapak Ibu, sudah 60 menit. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu dulu ya pemaparan yang saya sampaikan terkait dengan budaya positif ini. Intinya budaya positif itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif di sekolah maupun di kelas. Maka menghargai, bertanggung jawab, disiplin itu yang perlu kita berproses untuk pembelajaran kita. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih hari ini atas perhatian Bapak Ibu semua. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.